Hai semua, perkenalkan nama saya Ferencia Wayan Maurin Lohjaya dari Sistem Informasi A Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ERP atau Enterprise Resource Planning yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan perencanaan sumber daya perusahaan. Apa sih ERP itu? ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa publik dan pelanggan secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Mengapa perusahaan perlu ERP? Karena ERP sangat bermanfaat bagi perusahaan, seperti integrasi data keuangan, standarisasi proses operasi, dan standarisasi data informasi. Integrasi data keuangan bermanfaat untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Standarisasi proses operasi bermanfaat untuk menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Standarisasi data informasi bermanfaat untuk menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Apa saja sih keuntungan ERP? Pertama, peningkatan service level. Kedua, peningkatan kontrol keuangan. Dan yang ketiga, penurunan waktu untuk mendapatkan informasi. Modul ERP. Proses bisnis dapat didukung dengan memakai sistem ERP. Berikut ini adalah beberapa modul utama dalam proses bisnis yang dapat dikelola oleh sistem ERP. Antara lain, Sales Order Processing. Semua organisasi komersial mendapatkan keuntungan dan sumber daya dari penjualan mereka. Sistem ERP memiliki modul penjualan yang dapat menerapkan fungsi penempatan pesanan, penjadwalan pesanan, pengiriman, dan faktur. Purchasing. Sistem ERP memiliki modul pembelian yang dapat mempercepat proses pembelian bahan baku dan perlengkapan lain yang dibutuhkan. Sistem tersebut melakukan otomatisasi proses identifikasi calon pemasok, negosiasi harga, pembelian, dan proses penagihan. Production Planning. Modul produksi berguna untuk membantu merencanakan dan mengoptimalkan kapasitas produksi, suku cadang, komponen, dan sumber daya material. Hal ini dapat dilakukan karena dalam modul tersebut ada data produksi historis dan perkiraan penjualan. Financial Accounting. Modul Financial Accounting pada sistem ERP merupakan inti dari semua sistem yang terdapat pada software ERP. Di dalam modul ini, semua data keuangan dikumpulkan dari berbagai departemen fungsional, lalu akan menghasilkan sebuah laporan keuangan. Human Resource. Modul Human Resource pada sistem ERP dapat membantu mengelola sumber daya manusia dan modal manusia. Modul HR ini secara berkala memeriksa kelengkapan base data karyawan, termasuk kontak, absensi, rinci gaji, dan evaluasi kinerja. Kekurangan ERP. Pertama, kustomisi yang terbatas dari perangkat lunak ERP. Kedua, sistem ERP sangat mahal. Ketiga, penyesuaian standar industri. Keempat, ERP sulit beradaptasi pada bisnis tertentu. Kelima, sistem bisa terlalu kompleks. Dan yang keenam, risiko pembobolan keamanan. Adapun analisis yang sebaiknya dilakukan sebagai bagian dari proses pemilihan software ERP, antara lain analisis strategi usaha, analisis sumber daya manusia, analisis infrastruktur, dan analisis perangkat lunak. Bagaimana cara menerapkan ERP? Penerapan pertama, semua orang dan bagian yang akan terpengaruh oleh adanya ERP harus terlibat dan memberikan dukungan. Penerapan kedua, ERP ada untuk mendukung fungsi bisnis dan meningkatkan produktivitas. Penerapan ketiga, pelajari kesuksesan dan kegagalan implementasi ERP. Jangan berusaha membuat sendiri praktik implementasi ERP.
Jadi, kesimpulannya adalah sistem ERP merupakan sistem yang mengkoordinasi dan mengatur data, proses bisnis, dan sumber daya yang ada dalam suatu perusahaan, sehingga manajemen perusahaan memiliki pandangan yang terintegrasi. Thanks for watching.